Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berada dalam majelis yang mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Salawat serta salam semoga dicurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, pagi hari ini tema kita mengenai wanita karir. Tapi sebelumnya kami akan bahas dulu seperti biasa tafsir surat pendek yang kami ambil dari tafsir lain. Ada di buku kami mengenai 3 tafsir surat favorit, tafsir 3 surat favorit. Diikuti saya baca surat Al-Falaq kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Diikuti gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itu terdiri dari 5 ayat. Saya bacakan artinya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia hasad atau bila ia dengki. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita baru bahas sampai Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang kita lihat lanjutannya, min syarri ma khalaq dan seterusnya. Ayat 2, 3, 4, 5 itu berisi
kita meminta perlindungan kepada Allah berlindung dari 4 hal. Ayat kedua yaitu meminta kepada Allah agar kita selamat dari makhluk-makhluk jahat. Kemudian di ayat ketiga meminta perlindungan dari malam ketika gelap. Terus di ayat keempat kita minta perlindungan kepada Allah dari sihir. Kemudian yang kelima kita minta kepada Allah perlindungan dari orang yang hasad ketika dia itu hasad. Coba saya rinci. Di surah Al-Falaq itu meminta perlindungan dari 4 hal. Satu, pada ayat min syarri ma khalaqa. Yang pertama, minta perlindungan dari kejahatan makhluk. Nah, ini di ayat kedua ya. Di ayat ketiga wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ketiga ini minta perlindungan dari gelap malam, kejahatan pada gelap malam. Terus ayat keempat, ayat keempat, wa min syarri naffatsati fil uqad. Itu minta perlindungan dari kejahatan tukang sihir. Itu di ayat keempat ya. Bisa catat saja. Minta perlindungan dari kejahatan tukang sihir. Terus ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat keempat. An-naffatsati fil uqad. Ini meminta perlindungan dari tukang sihir. Ini terserah laki-laki atau perempuan sama. Terus ayat yang kelima, apa yang kelima Bu? Wa min syarri hasidin. Idza
hasad. Apa hasilnya idza hasad? Dari orang yang hasad, dengki ketika dia hasad. Hasad apa, Bu? Menginginkan nikmat orang lain, menginginkan nikmat orang lain hilang. Itu yang dimaksud. Oke. Jadi ada 4 hal yang kita minta perlindungan di sini, Bu, dan ini semuanya jelek-jelek di sini. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan pada gelap malam. Wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan tukang sihir. Terus yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasad ketika dia itu hasad. Hasad itu apa? Menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Yang paling umum di ayat kedua, makhluk apapun di sini, mau penjahat, mau perampok, ya, ada yang ganggu rumah tangga kita, ada yang benci sama kita, ini semuanya masuk di nomor pertama ini, kejahatan makhluk apapun. Baru dirinci kejahatan makhluk ini, ada gelap malam, karena kejahatan-kejahatan ada yang terjadi pada malam hari, ya, kejahatan-kejahatan ada yang terjadi pada malam hari, sihir misalnya terjadi pada malam hari. Orang disantet pada malam hari, mau rampok malam-malam juga, mau selingkuh malam juga, gelap-gelap. Nah, kejahatan lainnya tukang sihir. Ini nafasati fil uqad, dia tiup pada bulu-bulu. Bulu itu media yang digunakan untuk sihirnya. Baru yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dari orang yang hasad pada kita, karena hasad ini bisa menimbulkan ain. Sawan. Cuma karena memandang aja. Itu dari orang ya, dari orangnya ya. Itu sudah dari orang, terus kita nggak ada perlindungan, Bu. Ada orang gak senang ke kita, dia itu hasad, dia timbulkan ain, terus kita sendiri gak ada pelindung, Bu, gak bisa ngakis itu. Masuklah ain, jatuh sakit, ada yang demam, ada yang punya bocah nangis-nangis terus, kena sawan. Nah, kejahatannya macam-macam. Rinciannya masing-masing ini ada, Bu. Ya, kejahatan makhluk, kejahatan pada gelap malam, terus tukang sihir, ini kita bahas sedikit tentang sihir, terus tentang hasad ini juga ada rinciannya. Cukup untuk surat Al-Falaq tadi, nanti perinciannya di pertemuan berikutnya nanti bisa dapatkan di buku saya. Tafsir jalan lain dari 3 surat favorit, tafsir jalan lain dari 3 surat favorit warna biru. Nanti bisa lihat ada di store saya, ada di Rumah Store di sebelah utara dari masjid ini. Baik, sekarang kita bahas tentang wanita karir. Ini berat di bahasanya. Wanita karir apa, Bu, artinya, Bu? Hah? Punya duit. Kita bahas wanita karir dari beberapa sisi ya. Satu, saya bahas beberapa poin di sini, Bu. Yang pertama, bolehkah wanita bekerja? Jangan dulu, saya belum jawab. Yang kedua, setelah wanita bekerja punya gaji, ya kan? Gaji istri nanti untuk apa?
Apa mau beli skincare-nya aja atau dia malah nafkahi si suami. Nah, setelah punya gaji, terus bareng suami, hidup bareng, kemudian ada sesuatu yang dihasilkan bareng-bareng. Harta yang terkumpul bersama. Harta yang terkumpul bersama. 3 poin ini bahasanya. Sekarang kita lihat yang pertama. Saya sebenarnya bahas ini di buku tentang mengatur keuangan keluarga warna biru ini. Ini ada khusus pembahasan tentang wanita karir di sini. Ada bahasan yang penting karena di buku keuangan keluarga yang saya susun, suami kerja cari nafkah, namun ada bahasan lagi istri juga bekerja, dia bantu suaminya. Dan ada beberapa alasan wanita itu bekerja. Tetapi saya ingin beritahu hukum asal bagi si wanita itu adalah dia dinafkahi oleh suami. Wanita itu dinafkahi oleh suami. Ya, harus diingat dulu. Kalau dia belum menikah berarti ada walinya di situ, ya nafkahi. Nafkah di sini sifatnya wajib, ingat ya. Nafkah di sini sifatnya wajib. Suami beri nafkah di sini wajib, mencakup sandang, pangan, papan, dan segala yang menunjang ini. Bu, segala yang menunjang ini, yang menunjang sandalnya apa, yang menunjang pangannya apa, menunjang papannya itu apa, yang menunjangnya semua jadi wajib. Itu diingat pertama dulu. Terus yang kedua, waqarna fi buyutikunna, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, hendaklah wanita berdiam di rumahnya. Wanita lebih baik diam di rumah. Oke. Tuh. Yang kedua, wanita lebih baik diam di rumah. Walaupun tidak kita mungkiri juga kalau ada wanita di masa Nabi SAW punya profesi tertentu, tapi mereka punya prioritas untuk mengabdi pada suaminya di rumah. Nah, sekarang bolehkah wanita bekerja? Di sini ibu bisa catat beberapa syarat berikut ini dulu. Ini saya sebutkan di buku saya ini, Mengatur Keuangan Keluarga, ada di halaman 112. Hukum wanita bekerja di sini ada ketentuannya. Syarat-syaratnya, pertama, pekerjaannya halal, bukan pekerjaan haram. Apa pekerjaan haram? Contoh pekerjaan haram apa? Apa pekerjaan haram? Hah? Apa? Tengah malam? Hah? Di klub malam, ngapain bu? Ya, ibu tahu sendiri kerjanya ya, menjadi pelayan di bar, di klub malam, dia menjual miras. Nah, itu nggak diperkenankan di situ. Ya, pekerjaannya harus dilihat dulu pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang haram nggak boleh. Terus yang kedua, memperhatikan adab, memperhatikan adab. Para ulama sebut adabnya di sini dalam pakaian,
gaya jalan, sampai gaya bicara. Untuk pakaiannya gimana Bu? Pakaiannya disuruh menutup aurat. Berarti kalau ada pekerjaan yang suruh buka aurat, jadi masalah. Apa aurat yang wanita harus tutup? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu wajib di sini. Jadi kalau ada pekerjaan yang bermasalah dari sisi pakaian, ya sudah, kita nggak bahas lagi. Dari gaya jalan, Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 31, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah wanita itu memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Berarti dari gaya jalannya nggak boleh menggoda laki-laki. Karena di sini dipakai perhiasan pada kaki, kakinya itu gerak, itu menggoda laki-laki kalau dengar itu. Nah, akhirnya syahwat itu timbul di situ dari gaya jalan saja. Dan model gaya jalan yang membuat laki-laki itu terbangkit syahwatnya, maka itu dilarang pula. Jadi itu gaya jalan. Terus juga gaya bicara. Adabnya juga gaya bicara. Bicaranya tidak boleh sampai mengundang syahwat Bu. Ya mendesak atau apa ya. Normal-normal aja gitu. Karena Allah pernah ingatkan ini di surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna kahadin minan nisa'i. Kalian itu bukan seperti wanita yang lain. Ini taqaitunna fala takhdaqna bil qaul. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Bicaramu itu enggak boleh lemah lembut, mendesak-desak tadi enggak boleh, mengundang syahwat enggak boleh. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Itu dapat membuat laki-laki yang punya penyakit dalam hati terbangkit syahwatnya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Cukuplah berkata dengan perkataan yang baik. Berarti cara bicaranya tidak boleh menggoda. Tadi dari pakaian, dari gaya jalan, dan cara bicara ada adabnya. Semua di sini adabnya adalah tujuannya tidak boleh menggoda. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Syarat wanita itu bekerja yang ketiga adalah tidak sampai melalaikan kewajiban utama. Apa Bu kewajiban utama? Apa Bu? Ngurus perusahaan. Ngurus apa Bu? Ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak-anak, beberes rumah. Ada yang utama di situ Bu, itu jadi prioritas. Itu dulu. Bahkan itu lebih diutamakan daripada ibu ngurus ngaji. Paham Ibu? Ini sudah beres rumah apa belum ini Bu? Tenang ini Bu. Tinggal aja ini Bu. Pentingnya ngaji ya. Malah suaminya diceramahi. Wah, aku ingin baik kok, ini kan rumah gak beres-beres. Tinggal dari pagi sampai malam itu. Harus rumah beres dulu. Pekerjaan wanita tidak sampai melalaikan kewajiban utama, yaitu mengurus suami dan anak-anak. Oke, terus yang keempat, meminta izin suami atau walinya. Kalau belum nikah berarti walinya Bu, bapaknya. Kalau sudah nikah berarti meminta izin siapa? Suaminya. Jadi di sini minta izin di sini ya artinya suaminya setuju atau walinya itu setuju. Maka harus ada komunikasi nih. Kalau misalnya si wanita ini tetap bekerja ketika sudah nikah nih ya, maka harus ada komunikasi dulu, ini gimana nih, mau lanjut kerja atau berhenti. Ketika nikah itu sudah ada komunikasi sejak awal. Karena kalau tidak ada komunikasi sejak awal, jadi problem di sini. Gak ada kesepakatan, suaminya nggak setuju, istrinya tetap ngotot, nggak ada kesepakatan di sini, ya konflik. Konflik di sini.
Tapi kalau misalnya suaminya bolehkan, bahkan ketika sebelum nikah itu kasih syarat, saya mau nikah denganmu tapi saya tetap bekerja. Selama pekerjaannya tidak masalah, terus memberikan syarat seperti itu dan suaminya setuju, ya maka syarat tadi itu mesti dijalani. Itu syarat keempat. Terus syarat kelima ditambahkan oleh ulama yang lainnya lagi, seperti guru kami Syekh Shalal Al-Fauzan. Beliau tambahkan bahwasanya pekerjaan si wanita itu di lingkungan wanita juga. Pekerjaan si wanita di lingkungan wanita juga. Diusahakan jauh dari interaksi dengan pria. Boleh. Susah juga. Ya ini saya tambahkan syarat kelima ini. Syarat kelima ini kalau mau terapkan di Indonesia ini berat sekali. Betul nggak Bu? Wong suaminya kerja aja dengan perempuan di kantor Bu ya. Bahkan ada sekretarisnya juga perempuan kok Bu. Iya kan? Gak cemburu itu. Oh sudah tua ya, gak apa-apa bilang tua sekali dari Bu. Si orang payu Bu. Iya gak apa-apa. Ini agak sulit ini Bu. Syarat ini kalau di Saudi Arabia memang realitanya kayak gitu. Misalnya di dunia kampus, kalau di Saudi Arabia kampus laki-laki sendiri Bu. Saya dulu kuliah di Saudi, ya kampus saya laki-laki doang Bu, nggak pernah lihat perempuan. Saya lihat perempuan pertama kali kapan? Ya waktu itu kemudian diundang saya ke sini baru lihat ibu-ibu itu. Kaget saya diundang pertama kali ke majelis ibu, nggak pernah lihat perempuan Bu. So, selama di Saudi 2,5 tahun lihat laki-laki, terus jaga toko laki-laki Bu. Ketemu lanang lagi. Bosan Bu dunia itu Bu di sana Bu. Ke kampus, pelayan-pelayan pekerja semua laki-laki Bu. Tahu kan laki-laki kalau malasnya gimana kan? Mungkin sebel juga Bu. Mau ngurus surat-surat penting, kalau ngurus ini bukroh, besok aja. Aduh ya Allah sabar-sabar terus. Agak berbeda, makanya terjadi reformasi itu baru belakangan ini di Saudi Arabia. Makanya kalau ibu itu umroh, ya itu di imigrasinya Saudi baru ada perempuan Bu, itu baru belakangan. Dulu nggak diterapkan kayak gitu. Dulu yang masuk imigrasi laki-laki semua. Jadi kalau semua malas lagi ngopi, dia biarin aja jamaah datang Bu. Kasih sodorkan paspor visa gini, dia diam aja, ngopi aja nih. Cuekin ibu. Dia buka HP aja. Perempuan tuh baru beres tuh pekerjaannya itu. Sekarang imigrasinya makanya ada perempuan. Bahkan perempuan tuh lebih banyak. Lakinya malas. Tapi kalau kerjanya perempuan di sana ya perempuan semua Bu. Kalau laki-laki semua. Nah makanya saya tadi katakan di sini mau terapkan di Indonesia yang betul syarat kelima ini berat. Coba kita ulang tadi syarat pertama apa Bu? Syarat wanita bekerja 1. Pekerjaannya bukanlah pekerjaan yang haram, pekerjaan yang halal. Yang kedua, memperhatikan adab. Adab dalam apa Bu? Pakaian, gaya jalan, cara bicara. Oke, terus syarat yang ketiga, pekerjaan di rumah beres dulu. Syarat keempat, minta izin suami atau wali. Ya, kelima tadi cuma syarat tambahan saja Bu. Perempuan kerja di lingkungan perempuan. Dan memang ada wanita yang terpaksa kerja Bu. Single parent, dia nggak bisa hidupi dirinya sendiri kecuali dia itu kerja Bu. Ada anak perempuan, dia nanggung satu rumah Bu. Bapaknya dia tanggung, dia punya adik-adik laki-laki semua, dia sendiri yang paling tua perempuan, dia nanggung semuanya Bu. Ada keluarganya, suaminya sakit, keluarganya yang lainnya sakit, gak ada yang nanggung Bu. Atau dia tinggal mati suami, gak ada yang nafkahi lagi Bu. Apalagi di negeri kita Bu. Sedangkan kalau di Arab Saudi, setahu kami kalau Arab Saudi itu ada misalnya saudara perempuannya itu suaminya meninggal, kakaknya turun tangan.
Kakaknya turun tangan, kakaknya laki-laki turun tangan. Dia bilang, saya nanggung kamu sama anak-anakmu semuanya. Jadi si perempuan yang janda tadi ini, Bu, ditanggung sama kakaknya. Langsung kakaknya turun tangan. Dia ingin dapat pahala di situ, Bu. Ada kita kayak gitu, Bu? Jarang. Ada sedikit, Bu. Bahkan ada janda, Bu, kalau di Saudi nggak mau nikah lagi dikarenakan kakaknya sudah tanggung kehidupannya. Soalnya kalau dia dapat suami lagi, suaminya belum tentu kasih nafkah seperti ini. Nggak mau lagi, Bu, itu. Sudah makmur coba deh. Bahkan janda-janda seperti ini ditanggung lagi oleh negara. Negara tanggung, Bu, di situ. Negara turut serta untuk membantu. Karena perjanda ini dia punya anaknya anak yatim yang sulit untuk dibantu ketika itu. Nah, di tempat kita ya keadaan seperti ini terpaksa kerja. Maka kalau terpaksa kerja harus ingat aturan tadi. Oke, sekarang ketika sudah kerja, sekarang kerjanya kalau kerjanya nanti mau dia di keluar rumah atau di dalam rumah saja, misalnya online ya bebas di sini ya, tapi tetap perhatikan aturan-aturan tadi ya, Bu ya. Kalau yang lebih memudahkan syarat, Bu, itu kerja di rumah. Apa kerja di rumah saat ini, Mas? Sekarang sudah bisa online, Bu. Ya. Dengan jualan online saja sudah luar biasa zaman ini. Nah sekarang dari situ istri akhirnya atau si wanita tadi punya gaji, ya, punya gaji. Gajinya untuk siapa, Bu? Gajinya untuk siapa nih, Bu? Gajinya istri untuk siapa? Suaminya nggak dikasih? Nah, prihatin nih suami. Istri tidak wajib nafkahi suami. Tapi ada istri yang nafkahi suami, ada, Bu. Istri tidak wajib nafkahi suami. Balik, harusnya suami yang nafkahi istri. Berarti kalau ada istri yang beri pada suami sifatnya hadiah, Bu, pemberian saja, cuma-cuma, sedekah. Kalau sedekah nanti dikira kere, Bu. Jangan, Bu. Sedekah itu kan kepada orang miskin, Bu. Ya. Hadiah istri beri kepada suami itu sebagai apa, Bu? Hadiah. Oke. Hadiahnya setiap bulan, Masya Allah. Berarti gajinya milik siapa, Bu? Istri. Asalnya ini ya, untuk istri, milik istri. Berarti kita bagi di sini, Bu. Ini suami istri nih punya harta. Ada sini milik suami, ada sini milik istri. Jadi yang milik suami dia pegang sendiri. Ini harta suami. Yang milik istri dia pegang lagi sendiri, Bu. Ini milik istri. Suami kerja berarti harta tadi itu milik siapa? Milik suami. Gajinya itu harta suami. Istri kerja, gajinya jadi apa, Bu? Milik istri. Ulang. Ini kayaknya tadi mau protes saya, tapi saya lanjut terus. Biarin aja. Saya siap lawan mak-mak ini. Suami kerja punya gaji, milik siapa, Bu? Buli mana saya sudah pernah ngulang ini. Buli masih kurang puas kayaknya penjelasan saya dulu ini. Suami kerja punya gaji, gajinya milik siapa? Saya ini salah masuk majelis kayaknya nih. Besok saya aja di sini yang boleh nih. Bu, gajinya itu tetap milik suami. Nanti di situ dia salurkan
suami sendiri ya kan? Dia nanti salurkan untuk istri, dia salurkan lagi untuk anak, dia salurkan lagi untuk ortu, dia salurkan lagi untuk kerabat. Nah, ya toh. Oke, rumah kurang ya, berarti sini aja sudah. Sudah. Ini nggak usah. Kebutuhannya banyak, utangnya banyak. Sudah. Tapi asalnya itu sini Bu. Harta suami milik suami. Oke, balik tadi ke istri tadi. Istri kerja, punya gaji. Hartanya milik siapa Bu? Istri. Sama. Tapi istri gak mesti kasih ke suami, gak mesti kasih ke anak-anak. Betul nggak Bu? Yang di sini sudah setuju? Masih protes lagi Bu. Misalnya itu. Gaji suami tadi akhirnya dia salurkan gini. Ini ATM 1 untuk dia, untuk suami. ATM kedua untuk istri. Nah ini dia ATM-nya banyak, bukan satu aja Bu. ATM 3 untuk tabungan bersama. Yang nabungnya dua-duanya. Oke. Boleh nggak seperti ini Bu? Boleh atau tidak seperti ini? Suami pegang sendiri, istri pegang sendiri, terus ada lagi satu ATM lagi untuk bersama. Boleh? Boleh. Atau ibu ini bagaimana? Oh, simpel istri aja sudah ya wes ini hapus. Gini aja gini berarti. Oh, berarti gaji suami semuanya masuk ATM istri gitu. Ya. Enggak sudah, enggak apa-apa lah. Tapi di sini akhirnya kalau ini yang terjadi Bu, suami gak pegang apa-apa, minta apa-apa semuanya ke istri Bu. Nanti sifat laki-laki sebagai pemimpin kurang di situ. Karena apa-apa dia nurut istrinya ini Bu. Uang aja, tapi nanti dia ngemis-ngemis juga itu, diprotes-protes terus nanti. Maka kalau mau aman, tetap dia bisa simpan untuk dirinya sendiri Bu. Seandainya mau kayak gini juga boleh, siapa yang larang? Boleh-boleh aja Bu. Ini tinggal dirapatin bersama saja. Kesepakatannya itu bagaimana? Tapi kalau dia punya ATM sendiri Bu, ya sudah, dia pakai sendiri Bu. Dan itu lebih jaga dia. Nggak banyak minta-minta juga. Nanti urusan dengan istri pokoknya kurang dia kasih. Nafkah penuhi, kalau kurang dia kasih lagi, ya. Atau dia kasih simpanan tiap bulan itu sekian. Kurang minta lagi. Minta terus betul. Tapi ada suami yang curhat ke saya, Tuan Ustaz. Saya ketika dulu itu pas-pasan, istri saya tenang-tenang saja itu. Namun sekarang penghasilannya nambah, kok mintanya nambah? Ya jelas Pak, dia tahu bapaknya uangnya banyak, makanya dia minta terus. Terus dia mau ngatasi gimana? Saya bilang gak usah diatasi Pak, ya sudah kayak gitu aja ya. Daripada jadi problem. Kayaknya kalau dikurangi itu jadi problem nanti Pak. Ya sudah kayak gitu aja, gak ada masalahnya. Gak ada, ya sudah aman. Nah saya ingin jelaskan di sini, ini artinya ada kepemilikan yang terpisah Bu. Ini paling aman ini Bu. Jadi suami pegang untuk dia, tapi nanti ada nafkah dia kasih ke istri dan anak dan dirinya sendiri. Ada dari istri itu punya gaji, nanti milik istri sendiri Bu. Ini yang paling bagus, idealnya nih Bu. Sehingga harta itu terpisah antara suami dan istri. Maka beralih ke pembahasan ketiga. Kalau sini gak jadi problem Bu. Tapi saya tidak mungkiri kalau di negeri kita biasanya barang-barang semuanya Bu. Oke, ini gaji punya, akhirnya beli tanah bersama. Terus beli rumah bersama. Boleh ini Bu? Boleh? Boleh atau tidak Bu? Boleh atau tidak? Sekarang tanah bersama milik siapa? Kok bisa? Kan turun dari sini Bu, ini punya sebagian, ini punya sebagian, jadilah terwujud tanah bersama, rumah bersama. Pertanyaannya, tanahnya milik siapa? Salah. Rumahnya milik siapa Bu?
sertifikat atas nama istri, tanyakan dulu pada suami, karena kepemilikan tadi belum tentu suami serahkan, Bu. Kadang cuma pinjam nama doang. Bu, selama hidup kayak begini nggak masalah. Ini jalani aja, Bu. Ini nggak ada problem di sini. Rukun ini, insya Allah rukun ya, insya Allah. Ya. Ini nggak ada problem. Ini nggak ada problem di sini. Problemnya adalah pada dua kasus. Yang pertama, problemnya ketika pisah. Yang kedua, problemnya ketika nuntut warisan. Sekarang, tanah bersama ini misalnya ini, tanah bersama ini. Ini saja jadi problem, Bu, nanti. Contoh ketika waris, Bu. Ini mesti dibagi jelas. Kalau tadi dibilang tanah bersama, ini jadi milik istri. Sekarang datangkan buktinya mana? Ini harus ada bukti, Bu. Sertifikat. Terus suami sudah serahkan dulu, Bu. Sudah. Berarti jadi milik istri. Ya wes, selesai. Kalau sudah selesai itu. Maka kalau suami yang meninggal dulu, siapa yang meninggal dulu? Suami apa istri, Bu? Salah lagi. Maka berarti harta ini dia jadi milik istri, tidak boleh dibagi. Yang dibagi apa? Harta milik suami saja. Yang jadi milik istri dipegang istri. Selesai, Bu, itu. Tapi kalau belum kayak gitu, maka berarti masih milik bersama, Bu. Masih milik bersama. Maka misalnya terjadi sengketa di sini nih, suami istri. Maka dihitung di asetnya. Problemnya itu kalau di masalah pembagian harta itu bukan di masalah angka, Bu. Angka itu mudah. Tapi biasanya rincian aset yang masih bersama tadi, Bu. Ada tanah 1, sini ada tanah lagi 2, sini ada rumah 1, sini ada ruko lagi, sini ada kendaraan. Nah, dirinci di sini, Bu. Mana yang milik suami, mana yang milik istri. Kalau suaminya ini yang meninggal duluan, suaminya klaim di sini, saya punya tanah ini, saya punya tanah ini. Terus istri buktikan saya punya rumah ini, saya punya ruko ini. Oke. Untuk kendaraan miliki bersama. Oke. Nah. Maka kalau yang ini yang meninggal, suami yang meninggal, ini saja yang dibagi. Berarti ada yang bersama di sini kan? Kendaraan tahu? Ada yang bersama ya? Nah, ini dibagi 2. Pembagiannya gimana? Kalau mau aman, cari kontribusi masing-masing. Harus ketahui kontribusi masing-masing. Suami sumbang berapa, istri sumbang berapa? Istri 30%, suami 70 sama senyum-senyum gitu ya. Oke. Jadi 30-70 bagi. 30 yang milik suami, ya nah. Istri 30 dan 70%-nya tadi yang dibagi untuk istri. Nah, ini dirinci kayak gini, Ibu-ibu. Tapi ada satu problem lagi. Soalnya di negeri kita ini agak berbeda nih. Ada keenam ternyata ini rumah pribadi. Oke. Rumah pribadi itu, Bu, kalau mau diklaim itu milik suami, karena suami semua yang keluarkan biaya, ibu nggak ada, ibu setuju atau tidak? Suami bisa jadi mengklaim rumah pribadi itu milik dia semuanya, Bu, karena itu dia yang kerja. Ibu kan cuma di rumah saja, tidak kerja, misalnya ya, untuk rumah pribadi gitu. Nah, pertanyaannya, ibu bisa dapat bagian nggak dari rumah pribadi? Kenapa? Dapat warisan kan? Tapi ada istri yang nuntut, itu rumah pribadi juga saya punya bagian di situ. Kenapa? Karena kalau suami itu kerja, saya punya bagian untuk ngurus rumah itu dan ngurus anak-anak. Coba kalau saya nggak ada di rumah, rumah gimana coba? Beres nggak itu urusan dalam rumah? Kalau nggak ada istri di rumah, ada nggak? Hah? Nggak beres kan? Nggak beres. Maka ada istri yang nuntut, saya juga punya hak di situ walaupun saya tidak nyumbang apa-apa. Coba suami ngurus anak sendiri aja deh. Itu karena problem di negeri kita, Bu, Ibu. Maka di beberapa riset yang saya baca, mereka simpulkan gini, ini istri tetap ada kontribusi di situ. Kontribusi apa? Dia ngurus rumah. Itu
Hitungannya gimana? Nanti ini dirapatkan bersama saja untuk ahli waris. Maunya bagaimana? Boleh saja, karena istri merasa punya kontribusi di situ. Maka kesimpulannya tentang harta bersama ini, Bu, kalau saya sendiri memandangnya, harta bersama itu tetap ada, realitanya ada. Pembagiannya bagaimana? Kalau ada pembagian jelas kayak gini, bagi jelas enak. Tapi kalau tidak ada, maka rembuk bareng-bareng lagi. Ini semestinya punya siapa? Saya pernah ngatasi masalah waris. Jadi itu keluarga saya. Pembagian warisnya sudah jelas. Oh gitu. Ini bapaknya meninggal, si A meninggal. Terus punya anak perempuan 3, punya istri. Oke. Istri dapat berapa sih? 1/8. Anak perempuan dapat 2/3 dibagi 3. Oke. Ini masih ada sisa, Bu. Saya bilang sisanya coba cek saudara-saudara aku, saudara-saudaranya banyak. Maka sisanya nanti dilempar ke saudara laki dan perempuan. Sisanya dibongsi. Saya waktu itu sudah kasih tahu angka, Bu. Saya sudah beritahu angka. Ini kali kalau nggak salah 2021 saya sudah kasih tahu angka ini. Coba angka ini simpan ya. Iya Ustaz, saya simpan angka itu. Oke. Kenapa belum dibagi? Karena tanahnya belum laku. Ternyata 2023 datangi saya lagi, Ustaz, tanah sudah laku alhamdulillah. Sekarang kami mau bagi. Saya tanya ulang, kemarin angka yang sudah saya kasih masih disimpan nggak? Iya masih Ustaz. Sudah, tinggal dipakai aja itu. Dibagi aja sesuai dengan pembagian ini. Ya, 1/8, 2/3 tersisa ini. Terus anak perempuannya yang tertua ini bilang gini, Ustaz, mohon maaf. Ibu itu ternyata yang biasanya beli lebih banyak. Bapak yang meninggal tapi ibu itu beli lebih banyak. Oh gitu. Coba tanya sama ibu, ibu ingat berapa enggak? Nah ibu masih mikir-mikir. Saya bilang ketika itu, kalau gitu udah kumpulkan, ibu nanti kumpul dengan anak perempuan 3 ini, rembuk ada tanah yang sudah laku itu sejatinya milik siapa? Ibu ridhonya berapa persen, bapak ridhonya berapa persen. Jadi saya kan untuk bapak. Nah itu saja yang dibagi. Maka solusinya dengan cara rembuk bareng ahli waris. Akhirnya mereka nanti rapatkan sendiri, Bu. Selesai. Oke, balik ke pembahasan tadi, Bu. Intinya kalau wanita karir punya gaji, gajinya milik siapa? Gajinya milik siapa, Bu? Istri. Suami kerja, gajinya milik siapa? Suami. Tapi nanti ada distribusi, dia kasih ke istri, dia kasih ke anak. Kalau punya lebih lagi dia bisa kasih ke orang tua, dia bisa kasih ke kerabat. Oke? Nah, nanti bisa jadi dari 2 gaji ini, Bu, bisa ada tanah bersama, bisa ada rumah bersama. Nanti perembukannya gimana? Tolong diselesaikan baik-baik tentang masalah harta ini, Bu, biar tidak jadi konflik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai untuk bangsa kita. Silakan jika ada pertanyaan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Sama di belakang, jauh sekali. Bisa maju. Lu mau tanya Ustaz, boleh nggak? Misalnya istri yang bekerja yang lebih banyak menafkahi rumah. Istri bekerja lebih banyak menafkahi rumah. Sebagai rumah. Oke. Wujudnya suami lebih ke harta, aset. Suami yang punya aset berarti. Yang punya aset, ya. Tapi yang bekerja untuk bulanan, mingguan, makan untuk akhirnya semua dari perempuan. Oke. Itu boleh nggak dihitung utang ke suami sehingga pada saat jangan kayak gitulah. Makanya saya tanya boleh nggak? Kan banyak kasusnya begitu. Kesepakatan saja, nggak usah dihitung kayak gitu. Kan kalau hitung-hitungan juga boleh. Pernah ada yang hitung-hitungan kayak gini, tapi suami nggak boleh hitung-hitungan. Ini kasus bener nih, Bu. Jadi suaminya hitung-hitungan. Kenapa hitung-hitungan? Qadarullah si suami ini jual tanah milik istri. Tanahnya sudah laku. Terus uang hasil
jualan ini dia kasih ke saudara-saudaranya, dia gak kasih ke istrinya yang punya tanah. Istrinya nanya, kenapa kok saya gak diberi? Suaminya bilang, ini untuk nutupi nafkah kamu dari dulu sampai sekarang. Ngutang berarti dia itu. Boleh kan? Gak boleh. Kalau suami gak boleh. Kalau saran saya kalau untuk istri yang nanti nafkahi atau bantu tadi ya, bantu urusan rumah, ya sudah kesepakatannya. Kalau bukan maksudnya utang ya jangan anggap utang loh. Jadi setiap bulan kalau istri yang bekerja boleh dong, yang maksudnya begini. Kan tadi kan harta Itu artinya kan semuanya pengen sama-sama hidup di rumah tangga bareng-bareng, ya kan? Ada berupa aset, ada berupa kebutuhan, ditanggung bareng-bareng kan? Sudah. Ada kasus suaminya lebih menghabiskan uang hasil ternaknya untuk beli aset. Oke, boleh saja. Sementara gaji istrinya untuk kebutuhan setiap bulan. Iya, jadi Bisa dihitung untuk utang lah. Ya, misalnya 10 juta nih Ustaz. Tadi kan kalau saya lihat kasusnya begitu, 10 juta misalnya. Kalau pernikahan itu sudah 20 tahun, itu kan Maksudnya gitu. Nanti kalau punya aset bersama tadi, anggap saja nanti kesepakatannya pembagiannya bagaimana sesuai kesepakatan suami istri. Nah, iya. Kalau kesepakatan istri, kalau kamu nggak pernah nafkahin aku selama 20 tahun itu dihitung dari warisan itu, ada sebagian warisan lo milik hak. Rembuk lagi bareng-bareng, jangan kalimatnya keluar kayak gitu. Silakan. Banyak Ustaz mungkin bisa tips ya. Jadi sudah istri sudah bekerja mungkin sekitar 25 tahun, tiba-tiba karena harus pindah jauh, suami menikah sudah di rumah saja. Nah, itu Istri sudah kerja, ya, terus akhirnya pindah, terus disuruh istri di rumah saja. Iya, suami bilang kita di rumah saja. Walaupun memang ilmunya seperti itu ya, kan? Ilmunya seperti itu, tapi ada sisi yang secara psikologis pasti ada apa yang kayak shock secara psikologis ya. Iya, karena dia sudah kerja 25 tahun tiba-tiba suruh di rumah saja gitu ya. Terus mungkin ada tips triknya Ustaz untuk supaya lebih rindu dengan ketentuan. itu disuruh habiskan waktu untuk ngaji aja lu. Hal positif, hal baik lu. Insya Allah bisa terima kok. Terus dapat lingkungan yang baik, insya Allah bisa terima. Makasih Ustaz. Cuma mungkin shocknya dia pertama nggak dapat dunia kerja lagi. Iya, itu lebih Cuma ke di rumah. ya. Terus yang kedua kesibukannya mungkin berbeda, ya kan? Terus ketiga dia nggak pegang duit sendiri biasanya. Nah itu merasa bagaimana gitu? Karena saya lihat sebagian ibu-ibu itu suaminya sudah mapan, tapi dia itu pengen punya duit sendiri, minimal beli skincare lah gitu. Dia mikirnya kayak gitu. Saya cuma jawab, ya suamimu sudah mapan, kenapa ini aja, enjoy aja sudah, dari suami aja. Jadi tinggal masalah penyesuaian aja, itu adaptasi. Ya adaptasi sibukkan diri, terus terima keadaan, ya terus diri lagi pada pemberian suami seperti itu. Ya. Ada lagi, maju bu, maju depan. Tadi siapa lagi yang mau tanya? Ada di belakang. Sebelah sini ada tadi bu. Aduh jauh Bu. Kalau ke depan gimana Bu? Boleh. Mana ya? Maju Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya suami istri tidak bekerja. Ketika pertama kali menikah itu belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya apa-apa. Nah, setelah berjalan 20 tahun punya harta ya, jadi misalnya jadi 500 juta misalnya ya. Nah, ketika suami meninggal itu dan punya anak 2 misalnya, itu bagiannya istri bagaimana? Itu 500 juta tadi dianggap milik siapa bu? Oh, begitu. Itu dulu kuncinya di situ. Ini dianggap milik siapa? Kalau pembagian udah itu, ibu istri dapat 1/8, terus anak-anak
Laki-laki perempuan, anak-anak apa? Misalnya anaknya laki-laki semua. Laki-laki semua sudah habis di anak-anak. Anak-anak dapat 7/8 dibagi 2. Nah, angka sudah jelas. Tapi yang jadi problem adalah asetnya tadi, yaitu berupa uang 500 juta. Sekarang pertanyaannya, 500 juta ini dianggap milik siapa? Kan sengketanya di sini, ya kan? Kalau itu dianggap milik istri, mana buktinya? Kalau itu dianggap milik suami, itu sangat jelas. Karena suami yang kerja, istri di rumah. Tapi kalau itu dianggap enggak, 500 juta ini masih milik saya dan masih milik suami, berarti bersama. Kesepakatannya berapa persen harus disepakati lagi. Disepakatinya dengan anak-anak tentu. Iya. Dan juga. Iya. Artinya bisa jadi dianggap walaupun ibu di rumah, tapi dianggap ibu punya bagian dari 500 juta tadi. Sebelum menganggap itu milik suami loh. Iya. Dari 500 juta, ibu dianggap sudah ibu pegang 200 dulu, karena bapak dulu kerja, ibu ngurus rumah macam-macam. Sisanya 300 juta dibagi untuk waris. Dari 300 juta ini ibu dapat 1/8, anak-anak dapat 7/8 dari 300 juta. Misalnya mau kayak gitu. Kalau tidak mau kayak gini berarti nganggap 500 juta milik suami semuanya. Gitu. Baik, ada lagi? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan bagaimana hukumnya kalau seorang istri kemudian kan dia bekerjanya MLM, terus dia itu Istrinya yang kerja MLM ya? Ya. Multi level marketing? Yes. Oke. Ya. Terus produk yang ditawarkan itu bentuk produknya itu untuk stamina. Oke. Gitu. Dan kebetulan itu adalah best seller. Apakah kita diizinkan untuk menjual yang seperti itu? Karena kemudian yang kita temui tentu banyak lawan jenis seperti itu, Ustaz. Kan kita menawarkan produk tersebut. Konsumennya lawan jenis. Ya, dan tentunya lebih banyak ditawarkan oleh lawan jenis kita. Ya. Bagaimana kita sebagai muslimah, apakah itu diizinkan atau tidak, Ustaz? Oke. Sebagai untuk mata pencaharian seorang ibu. Ya. Iya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya belum tahu sistemnya bagaimana ya Pak ya. Karena sistem MLM kita tidak bisa memberi hukum kecuali kita tahu sistemnya. Yang saya tanyakan produknya, Ustaz. Ya, produknya asalnya boleh. Produknya. Iya. Tapi sistemnya nanti sistem penjualan MLM ini bagaimana? Ini saya harus tinjau lagi. Taruhlah ini produk umum aja ya. Maksudnya begini, produknya itu minuman, tapi itu untuk stamina laki-laki gitu loh, Ustaz. Masih boleh? Boleh, Ustaz? Boleh. Ditawarkan itu boleh ya? Sebagaimana laki-laki bisa jual pakaian wanita. Produknya tidak masalah, produk halal kan? Iya. Iya kan? Masih boleh. Walaupun yang melayani situ perempuan. Iya. Dan interaksi situ dengan perempuan juga. Maksudnya begini, Ustaz. Karena ini kebetulan saya itu memang terus kemudian saya juga merasa kok ya. Saya sendiri merasa tabu gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah penghasilan yang tinggi. Karena ketika saya menawarkan kopi tersebut, itu kan efeknya itu ke stamina laki-laki gitu loh, Ustaz. Nah, mesti kan kita harus bercerita atau memberikan testimoni dan sebagainya kan seperti itu, Ustaz. Jadi kadang-kadang saya juga merasa kok malu ya seperti itu. Tapi karena itu menjadi penghasilan ya agak berat hati. Cuma dalam sisi agama bagaimanakah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Kalau Masih sah-sah saja. sah, Ya, selama produknya halal, ya walaupun itu menurut ibu tabu, tapi dari sisi perut tidak ada masalah, boleh-boleh saja.
Oh, boleh ya? Ya. Di luar dari sistem yang lainnya. Iya. Ya. Itu beda lagi. Oh, itu. Ya, terima Iya. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terus lawan. Baik, ada lagi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mungkin saya peserta dari majelis ini yang paling jauh. Asal saya dari Sulawesi Selatan. Apa Ustaz? Saya mau bertanya. Saya salah seorang wanita yang bekerja. Ibu apa wanita ya? Wanita yang bekerja. Bekerja. Wanita yang bekerja. Ya, saya seorang ASN di salah satu universitas di Sulawesi. Yang menjadi kendala saya dengan pakaian saya sekarang ini adalah pimpinan saya yang kalau saya bertemu mewajibkan untuk salaman. Bagaimana kira-kira sikap saya untuk menyikapi pimpinan saya supaya saya bisa menghindar gitu untuk ini, karena ada rasa dia marah atau apa gitu kalau kita nggak salaman sama dia, seperti itu, biar dia nggak tersinggung atau apa. Kalau saya juga mau Kalau dari jauh begini, seperti ini, dia marah juga. iya Ustaz bilangnya kamu udah nggak mau salam lagi ya gitu. Jadi ada rasa apa ya, di satu sisi saya merasa gimana, di sisi lain juga saya gimana ya Ustaz, karena saya udah tahu gitu sebenarnya kalau bersalaman itu nggak boleh dengan yang bukan mahram. Sebaiknya maksudnya saya minta nasihat Ustaz, kira-kira sikap saya sebaiknya seperti apa Ustaz? Strateginya kalau ibu pakai jilbab lebar, mungkin dari jilbab ibu saja yang nanti nyentuh tangan beliau itu paling ringan. Paling ringan. Jadi saya melapisi dengan jilbab saya. Iya. Daripada sentuh kulit dengan kulit. Seperti itu. Dengan Sentuh memakai kulit kaos dengan tangan kulit ini kenapa? Iya, lebih keras dihindari dikarenakan kecenderungan syahwatnya di sini. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit dengan kulit baru batal wudu. Seandainya bukan kulit ketemu kulit, kulit ketemu kain tidak batal. Itu adalah tinjauan mazhab Syafi'i. Maka mungkin itu solusinya. Mudah-mudahan itu sudah lebih ringan daripada tidak sama sekali, daripada kena masalah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kaos tangan tentu pakai terus Bu. Kan tidak setiap waktu pakai kaos tangan. Kalau jilbab kan pakai. Ada lagi Bu? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau asuransi jiwa itu harus asuransi jiwa. Oke. Asuransi jiwa itu kan setiap yang didaftarkan meninggal, kemudian nanti kan dapat uang ahli warisnya. Nah kalau misalnya yang didaftarkan itu si suami, terus habis itu ahli warisnya istri semuanya. Nah yang bayar per bulannya istri, tapi atas namanya si atas nama suami, soalnya tahu suaminya penyakitan dan sebagainya gitu loh kan. Terus habis itu enggak cuma tanya, terus habis itu kalau misalnya si suami ini meninggal, itu si istri itu menghaki semua atau tetap seperlapan, terus nanti dibagi sama anak gitu. Sama satu lagi Ustaz, yang semuanya investasi itu istri, milik istri. Terus kalau suaminya semua ini kayaknya di sini ya. Kalau misalnya suaminya meninggal, itu yang dibagi apa ke anaknya sama ke istrinya, saudaranya sama saudara. Oke, baik. Ke masalah pertama dulu. Asuransi atas nama suami. Atas nama Oke, suami. tapi istri yang nyetor preminya terus. Iya. Iya. Pertanyaannya, kenapa nggak pakai uang suami? Ya kan udah dikasihkan ke istri. Oh. Ya. Sekarang pertanyaannya, uang pada istri itu yang dikasih suami milik siapa? Milik istri. Dari mana tahu? Soalnya ada dibedain. Ini milikmu,
ini milik rumah, maksudnya rumah tangga dan sebagainya, pembantu dan sebagainya, sama anak kayak gitu. Tapi untuk asuransi itu pakai uang milik istri, uang milik istri dipakai untuk itu. Lain banget. Iya. Oke, sekarang istri ridho nggak kalau uang milik dia dikasih ke suami? Ridho nggak? Artinya sudah itu saya sumbangkannya ke suami saya. Ridho nggak? Enggak. Kok pelit banget sih? Enggak, soalnya kalau ridho, ya sudah gak usah dibahas. Itu berarti milik suami. Artinya itu namanya hadiah tadi, Ibu. Kan sudah milik istri ya. Terus dia kasih dalam bentuk untuk asuransi. Tapi dia nggak permasalahkan ini. Ya sudahlah, ini punya saya, ini nggak apa-apa, saya kasih untuk diri suami saya kasih lagi untuk dia. Suami tahu. Sudah dijelaskan gitu loh. Ini kenapa kalau misalnya kayak gini, karena kalau misalnya meninggal, ketika si istri ini tidak bekerja, jadi udah ada langsung ada ruangnya cair gitu loh, ibaratnya untuk langsung. Berarti kesepakatan dengan suami itu milik siapa uang tadi? Kalau misalnya asuransinya cair, milik istri ya sudah, berarti milik istri. Selesai. Tapi dibagi nggak? Kan ini kan ada anak. Milik istri. Yang meninggal siapa duluan? Suami. Berarti tidak perlu hitung-hitung. Iya kan? Karena tadi langsung istrinya klaim kan? Ya. Oke, selesai. Itu bukan harta suami. Yang dibagi nanti dalam waris itu cuma harta suami saja. Itu jangan. Iya. Satu ya. Pertanyaan yang kedua tadi, investasi semuanya milik istri. Uangnya dari siapa? Ini masalah kepemilikan aja. Jadi pembahasannya ini harta itu cuma masalah kepemilikan. Tadi investasi ini pakai uang siapa? Uang suami. Tapi nanti milik siapa? Milik istri sudah diserahkan. Ini buat mama. Karena kasusnya biasanya yang laki-laki dari keluarga besar, kemudian dia hanya punya anak perempuan saja, maka supaya mengantisipasi dari perebutan harta, biasanya dikasihkan semua ke istrinya. Gitu ya. Jadi kalau ada hasil berarti nanti untuk istrinya. Jadi kalau ada resiko kematian dari suaminya, nggak ada lagi yang dibagi. Sudah, itu berarti milik istri semuanya. Laki-laki yang gentle luar biasa. Ya berarti kan keluarga besar nggak bisa nuntut apa-apa ya Ustaz. Nggak bisa. Tapi harus ada bukti kuat kalau itu nanti milik istri. Pertanyaan saya, apa bukti kuatnya bahwa harta itu milik istri? Nah ini harus dibuktikan, ada sertifikat, ada surat-surat tertentu harus dibuktikan di situ. Oke? Sudah situ. Saya sebenarnya ada pelajaran penting di sini, bukan saya ingin kasih pesan ke ibu ya. Jadi sifat laki-laki itu kayak gini. Saya ngatasi satu masalah, ini ada laki-laki yang poligami. Jadi ketika dia poligami itu, dia nuntut semua anak-anak nanti milik dia, kemudian harta juga milik dia itu semuanya. Terus pengacara yang dekat dengan saya dia bilang kayak gini, Ustaz, kalau kami ini pengacara nih, jika kami nikah lagi, teman saya itu nikah lagi, maka dia itu relakan semua harta dia itu dia kasih ke istri dan dia kasih ke anak-anaknya, sudah biar dia dengan istri barunya ngekos saja nggak apa-apa. Saya bilang gentle sekali laki-laki kayak gini, Mbak. Beda dengan kasus yang pertama kan? Semua anak dia tarik semuanya, harta semuanya dia tarik. Coba perempuan, apalagi kalau nggak kerja, dia mau hidup bagaimana? Kayak gitu. Banyak diminta harta. Intinya orang awam pun Bu, nggak ngaji saja tahu memperlakukan wanita kayak bagaimana. Saya lagi ceritakan pengacara ini orang awam, dia bilang, Ustaz, ini orang awam Ustaz. Nah ibu-ibu, itu pelajaran penting banget ini Bu. Saya tersenang gitu, betul ya Pak ya. Dan kemudian saya ada kasih satu masalah memang. Saya baru pertama kali hadiri pengadilan itu, saya ambil pelajaran itu banyak. Saya cerita tanya apa-apa tentang masalah ini. Jadi antara pelajaran saya dapat kayak gitu. Kayak gini ternyata. Berarti sekarang hartanya Ustaz tadi kasih ke istri dong. Enggak punya harta apa-apa gimana lagi? Istri yang Ustaz datang lah ini.
Cukup. Ada lagi? Cukup. Ada yang mau Ada ya? tanya lagi, Ibu? Ya. Satu terakhir ya. Apa Ustaz terakhir moral-moralnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini usaha saya bertanya, kalau ada seorang duda punya dua anak Duda, punya dua anak laki-laki. dua anak laki-laki bawaan. Iya. Oke. Nah itu istri yang kedua seandainya suami dia dapat harta nggak warisan istrinya yang kedua. Oke. Istri yang baru. Maka yang dapat waris nanti kalau duda ini meninggal, maka yang dapat waris adalah anak laki dua tadi plus istri kedua. Meskipun nikahnya baru 1 hari, Bu. Terus itu dapatnya seperberapanya? Istri kedua tadi dapat 1/8. Seperberapa? Sisanya turun ke anak dua tadi yang anak bawaan. Sedangkan anak-anak dari istri ini kalau punya anak bawaan lagi tidak dapat. Bu, walaupun 1 hari nikah, 1 jam nikah. Makasih Ustaz. Kan sudah jadi istri. Oke. Baik, ada lagi? Cukup? Tidak ada lagi yang bertanya, Ibu? Sudah pintar-pintar Ustaz. Baik, itu saja untuk pembahasan tentang wanita karir. Yang jelas tadi ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Kalau memang terpaksa untuk kerja, 1 poin lagi Bu di sini. Ini poin terakhir. Setinggi apapun kedudukan wanita nanti dengan jabatannya ataupun gajinya begitu besar, bakal lebih besar pada suaminya, Bu. Ingat, kalau sudah di rumah tetap yang berlaku adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tetap jadi pemimpin bagi perempuan. Walaupun nanti di kantor, di perusahaan dia jadi direktur, Bu. Balik ke rumah, yang jadi direkturnya, pemimpinnya itu suaminya sendiri. Itu diingat baik-baik. Saya jelaskan ini setelah panjang lebar tentang masalah wanita bekerja. Ujungnya saya sebutkan itu karena konflik yang terjadi dalam rumah tangga gara-gara itu. Istri merasa lebih tinggi, istri merasa kedudukannya lebih tinggi, gajinya lebih besar. Kemudian dia semena-mena pada suaminya. Hati-hati, itu biar masalah nantinya. Nah, kalau ini disadari baik-baik, insya Allah rumah tangga aman-aman saja. Yang penting ibu jadi ya istri yang panutan di rumah, kemudian jadikan suami itu sebagai qawwam, sebagai pemimpin. Kata Imam Ibnu Katsir, pemimpin itu apa sih? Raisuha, yang mengepalai, wa kabiruha, yang jadi yang lebih senior di rumah, wal hakim 'alaiha, untuk putuskan sesuatu, yang putuskan suami, wal mu'addib, yang mengajarkan adab, yang luruskan idza i'waja, jika istri keliru, yang luruskan itu pemimpinnya tadi. Itu fungsinya laki-laki sebagai pemimpin. Maka hormati suami baik-baik. Bagaimanapun dia keadaannya, bagaimanapun ibu juga keadaannya lebih tinggi, mungkin besar gajinya, kedudukannya di kantor, di perusahaan lebih besar, Bu, tetap kalau di rumah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami berdoa. Ya, baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa berkah untuk keluarga kita dan juga Allah berkahi setiap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa
wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk, berikanlah kepada kami ketakwaan, berikanlah kepada kami sifat ifah, dijauhkan dari yang haram, dan berikanlah kepada kami sifat ghina, senantiasa diberikan kecukupan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat, dari sakit yang datang tiba-tiba, dari setiap murkamu ya Allah, dan dari setiap kemurkaan yang nanti membuat kami celaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami berikan karunia kepada kami, juga kepada istri dan juga kepada anak kami sebagai qurrata a'yun, penunjuk mata, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang taat. Dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih jemaah semua. Jangan lupa